Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ibu Dian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan penilaian akhir semester. Soal yang pertama, keliling suatu persegi panjang adalah 28 cm. Jika panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya, luas persegi panjang tersebut adalah. Sini kita lihat atau kita perhatikan, diketahui kelilingnya 28 cm, kemudian panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya. Berarti P-nya sama dengan 2 ditambah lebar. Ya. Maka berapakah luasnya? Pertama sekali kita cari dulu berapa panjang dan lebarnya dari rumus keliling persegi panjang, yaitu 2P tambah 2L. Ya. Kelilingnya 28, kemudian 2 dikali P, panjangnya adalah 2 ditambah lebar, kemudian ditambah 2 lebar. Ya. Sehingga 28 2 kali 2 4 ditambah 2 dikali L 2L ditambah 2L, kemudian 24 nya kita pindahkan ke kiri, jadi negatif 2L ditambah 2L kita jumlahkan jadi 4L. Nah, maka 28 dikurang 4 adalah 24 sama dengan 4L, kemudian kita bagi. Ya, berarti lebarnya adalah 24 dibagi 4, 6. Ya. Lebarnya 6, kita gantikan ke panjangnya. Berarti panjangnya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ya. Sehingga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, 8 dikali 6 sama dengan 48 cm kuadrat. Jawabannya adalah A. Kita lihat soal yang nomor 2. Nilai M dan M dari barisan 4,M, 36, 108, 324, N sehingga barisan tersebut menjadi barisan bilangan adalah. Sini yang kita cari adalah berapa nilai M dan N, ya. Kalau kita perhatikan 4 ke M, kita tidak tahu berapa selisihnya atau bedanya. Sekarang kita perhatikan yang 36 ke 108. Kalau kita lihat 36 ke 108 ini polanya dikali 3. Kemudian 108 dengan 328 juga dikali 3, ya. Kalau suku ketiga dan keempat kali 3, kelima dan keenam juga dikali 3, berarti 4 ke M juga dikali 3, M ke 36 juga dikali 3, ya. 324 juga dikali 3, berarti kalau 4 dikali 3 itu adalah 12, kemudian 12 kali 3 adalah 36, ya. 324 dikali 3 adalah 972, ya, sehingga barisan kedua dan ke-7, maaf ke-6, ya, nilainya adalah nilai M dan N adalah 12 dan 972. Diketahui 4 barisan bilangan, ya, nomor 1, 2, 3, dan 4, ya. Kemudian barisan bilangan di atas yang sama suku ke-6-nya adalah, ya. Dari barisan di atas kita menentukan suku ke-6 yang sama, ya, apakah dia nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, ya. Sekarang coba kita tentukan satu persatu. Baris pertama, yang urutan pertama 3,6,
12,24 ya. Ini kita lihat polanya seperti apa. Dari 3 ke 6 itu selisihnya ada 3, kemudian 6 ke 12 itu ada 6, 12 ke 24 itu ada 12 ya. Kalau kita lihat di sini polanya bedanya tidak sama, berarti ini merupakan pola tingkat 2 ya. Ke tingkat 2 dikali 2, ini juga dikali 2, berarti kalau ini dikali 2, ini 12 dikali 2, 24 tambah 24, 48 ya. Kemudian 48 dikali 2, 24 dikali 2, 48 ya. Sehingga 48 tambah 24, 96. Baris ke-6-nya adalah 96. Kita lihat urutan yang kedua ya. Itu adalah 10, 14, 24, 38. Kalau perhatikan polanya, 10 ke 24 itu selisihnya ada 4, 14 ke 24 itu ada 10 ya. Untuk pola yang kedua ini adalah pola bilangan Fibonacci ya, dimana dua suku pertama dijumlahkan menghasilkan suku berikutnya ya. 10 tambah 14 itu adalah 24, kemudian 14 ditambah 24 38, kemudian 24 ditambah 38 itu adalah 62. Kemudian kita jumlahkan 38 tambah 62 100 ya. Suku ke-6-nya 100. Sekarang kita lihat yang ke-3 ya. 68 70 74 80 ya. 68 ke 78 ini selisihnya 2, 70 ke 74 selisihnya 4, kemudian 74 ke 80 selisihnya 6 ya. Ini juga pola bilangan tingkat 2 ya. Ini ditambah 2, ini kemarin 4 ke 6 ditambah 2, kemudian kita lihat berarti 6 tambah 2 8, 80 tambah 8 88, 8 ditambah 2 10, 8 tambah 10 98 ya. Kemudian kita lihat yang keempat ya. 25 36 49 64 ya. Kalau kita perhatikan antara suku 1 dan suku berikutnya ini merupakan bentuk kuadrat ya. Ini 5 kuadrat, kemudian 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Berarti ini 9 kuadrat, yaitu 8 1, kemudian 81 10 kuadrat. Berarti di sini 100 ya. Jadi yang memiliki suku ke-6 yang sama nilainya adalah nomor 2 dan nomor 4 ya, urutan kedua dan urutan ke-4. Kita lihat soal nomor 4 ya. Di sini ada gambar pola segitiga ya. Pola bilangan di atas dibuat dari potongan lidi. Banyak potongan lidi pada pola ke-11 adalah ya. Ini kita lihat susunan segitiganya dibentuk dari potongan-potongan lidi. Ya, segitiga yang pertama jumlah lidinya ada 3. Kemudian yang kedua jumlah lidinya ada 5.
Yang ketiga jumlah lidinya ada 7. Ya. Berarti di sini kalau kita tentukan sukunya yang ditanya U11. Ya, berapakah U11? Nah, di sini kita lihat pertama sekali kita tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya itu adalah 1, yaitu 3 atau kata lainnya A juga boleh. Bedanya itu adalah suku kedua dikurang suku pertama, berarti 5 dikurang 3 adalah 2. Rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda, ya. Berarti U11 itu sama dengan 3 ditambah 11 dikurang 1 dikali 2, ya. Berarti U11 3 ditambah 11 kurang 1 10 dikali 2 20, jumlahkan sama dengan 23. Berarti U11 nya adalah 23 atau pola ke-11 jumlah potongan lidinya adalah 23. Nomor 5. Perhatikan pola bilangan berikut. 1 kali 2 per 1 tambah 2, 2 kali 3 per 2 tambah 3, 3 kali 4 per 3 tambah 4. Nilai bilangan pada pola ke-12 adalah, ya. Kalau kita perhatikan pola barisannya adalah pada pembilang, ya, yang dikali bertambah 1, kemudian pengalinya juga bertambah dengan 1. Berarti ini dimulai 1, 2, 3. Maka urutan berikutnya 4 dikali, ya, 2, 3, 4, 5, ya, per 1, 2, 3. Berarti 4 ditambah 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian urutan berikutnya 5 dikali 6 per 5 ditambah 6, ya. Yang dikali naik 1, pengalinya juga naik 1, ya. Maka urutan ke-12-nya itu polanya adalah 12 dikali 13 per 12 ditambah 13, ya. Yang dikalinya bertambah 1, yang pengalinya juga sama. Kita perhatikan urutannya, ya, polanya, ya. 3 kali 4, urutan berikutnya 4 kali 5 per 4 tambah 5. Urutan berikutnya berarti 5 kali 6 per 5 tambah 6. Maka pola yang ke-12, 12 dikali 13 per 12 tambah 13, ya. Kita kalikan. Hasilnya 156 per 25 sama dengan 6,24. Jawabannya adalah C. Kita lihat soal nomor 6. Pada pelajaran olahraga, siswa dikelompokkan menjadi 2 baris. Baris pertama adalah siswa dengan nomor absen ganjil, baris kedua adalah siswa dengan nomor absen genap secara berurutan. Nomor absen siswa yang ke-12 pada baris pertama adalah, ya. Kalau kita susun urutan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, kemudian U ke-12. Berapakah urutan bilangan pada nomor absen ke-12, ya? Nah, sekarang kita perhatikan U1-nya atau A-nya ini adalah 1. Kemudian bedanya adalah 3 dikurang 1, 2, ya. Maka rumus
UN-nya adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. Sehingga suku ke-12 1 ditambah 12 dikurang 1 dikali 2 ya. 1 ditambah 12 kurang 1 11 dikali 2 22. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah 22 adalah 23 ya. Berarti nomor absen siswa yang ke-12 pada baris pertama adalah 23. Mula-mula amuba ada 40. Setiap 20 menit dia membelah menjadi 2. Berarti perubahan yang pertama 20 menit pertama itu adalah 80. Kemudian 20 menit ketiga itu 160, 20 menit keempat itu 320 dan seterusnya selama 3 jam ya. Kalau 3 jam kita ubah ke dalam menit berarti 180 menit ya. Kemudian setiap 20 menit dia membelah diri 20 menit, berarti banyak amuba membelah diri adalah 9 kali ya. Berapa banyak amuba selama 3 jam dia membelah diri ya. 3 jam kita ubah dalam menit berarti 180 menit. Setiap 20 menit dia amuba membelah menjadi 2 ya. 180 dibagi 20 berarti 9 kali amuba membelah diri ya. Maka ini kita katakan dengan U9 ya. Kalau kita urutkan berarti ini 40-nya U1, kemudian 80-nya U2, 160-nya U3, 320-nya U4. Maka berapakah amuba pada suku ke-9 ya. Kita ambil rasionya, suku satunya 40, kemudian rasionya ya 80 dibagi 42, maka UN-nya sama dengan A pangkat R N kurang 1 ya, dia barisan geometri. Maka U9 sama dengan 40, R-nya 2, N-nya 9 dikurang 1 ya. Sehingga U9 sama dengan 40 dikali 2 pangkat 8 ya. U9-nya sama dengan 40 dikali 256 sama dengan 1240 amuba ya. Jadi setelah 3 jam maka banyak amuba adalah 1240. Kita lihat soal yang ke-8 ya. Dari pasangan berurutan 1, 8,2, 27,3, 64,4. Relasi yang tepat dari pasangan berurutan tersebut adalah ya, ini himpunan pasangan berurutan, kita buat diagram panahnya ya, bagaimana relasinya. Apakah dia pangkat 3 dari ataukah akar pangkat 3 dari, kuadrat dari ataukah lebih dari ya. Misalnya himpunan pertama kita bilang himpunan A, himpunan keduanya dengan B. Ya, himpunan pertama kita 1, kemudian 8, 27 dan 64. Himpunan B-nya anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita hubungkan 8 1 ke 1, 8-nya ke 2, 27 ke 4, 64 ke 4 ya. Kalau di sini kita perhatikan satunya ke 1 ya.
Nah, di sini kita belum bisa menentukan apakah 1 ke 1 1 kuadrat ataukah 1 kali 1. Ya, kita lihat yang bilangan kedua. Anggota yang kedua 8 ke 2 ya. 8 ke 2 merupakan pangkat 3 dari 2 ya. Kemudian 27 ke 3 juga merupakan pangkat 3 dari 3. 64 ke 4 ya. 64 adalah merupakan hasil dari pangkat 3 dari 4 ya. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah jawabannya A ya. Kalau kita lihat yang B, akar pangkat 3 dari, tidak ya. Harusnya 2 ke 8 baru angkat pangkat 3 dari. Kuadrat dari juga tidak. Lebih dari juga tidak ya. Jadi lebih tepatnya adalah pangkat 3 dari. Ya, walaupun lebih dari juga bisa memenuhi, tapi ada yang paling tepat yaitu pangkat 3 dari. Nah, perhatikan diagram panah berikut untuk soal yang ke-9. Diagram A anggotanya 1, 3, 4, himpunan A ya, himpunan B-nya anggotanya 2, 6 dan 8 ya. Kalau kita perhatikan diagram panahnya 1 berpasangan dengan 2, kemudian dengan 6 dan dengan 8. 3-nya berpasangan dengan 6, 4-nya dengan 8. Relasi dari himpunan A ke B adalah, ya, kita lihat faktor dari. Apakah dia merupakan faktor dari? Kalau kita perhatikan 1 ya, 1 kali 2 2, 1 kali 6 8, 1 kali 8 juga 8 ya, berarti faktor dari. 3 dengan 6, apakah 3 faktor dari 6? Ya, 3 kali 2 6 ya, atau 6. Kemudian 4 apakah faktor dari 8? Ya, 4 kali 2 itu 8. Nah, sekarang kita lihat lebih dari. Apakah 1 lebih dari 2? Tidak ya. 1 lebih dari 6? Tidak. 1 lebih dari 8 juga tidak. 3 dan 6 juga tidak. Berarti lebih dari tidak merupakan relasinya. Kemudian 3 kurangnya dari. Apakah 1 kurangnya dari 3? Tidak. Kemudian 3 kurang 3 dari 6, walaupun ini benar. 4 kurang 3 dari 8, tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Yang D, setengah dari. 1 setengah dari 2. Ya, ini bisa. Apakah 1 setengah dari 6? Tidak. 1 setengah dari 8 juga tidak. Ya. 3 setengah dari 2. Ya, bisa. Ya, setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Tetapi di sini ada 1 dan 6, kemudian 1 dan 8 bukan setengah dari 6 ya, berarti ini tidak termasuk juga. Berarti yang lebih tepatnya adalah faktor dari. Kita lihat soal yang ke-10 ya. Untuk soal nomor 10 kita perhatikan himpunan A itu adalah 1 2 3 4, himpunan B-nya A B. Maka pasangan berurutan yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B ya. Kalau kita lihat emang pilihan A-nya 1A, kemudian 2B ya. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. Ya, ingat pengertian dari fungsi ya. Fungsi itu adalah setiap anggota A ya hanya tepat 1 kali berpasangan dengan anggota B ya. Ingat ada kata setiapnya lah ya. Berarti setiap anggota A harus punya pasangan. Sementara di A, di pilihan A, 4 tidak ada pasangannya. Berarti dia bukan fungsi. Yang B, 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 4 pasangan C. Sementara di himpunan B tidak ada C. Berarti ini juga bukan fungsi. Yang C ya, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan A, kemudian 4 berpasangan dengan B. Ya, karena di sini ada anggota himpunan A yang 2 kali berpasangan, ya berarti dia juga merupakan fungsi. Karena fungsi setiap anggota himpunan A hanya 1 kali berpasangan dengan anggota himpunan B. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Ya, kita perhatikan ya. 1 pasangannya A, kemudian 2 pasangannya B, 4 pasangannya A.